Alexander Isak gelar pemain terbaik Swedia 2025. Penyerang Liverpool, Alexander Isak terpilih sebagai pemain terbaik Swedia 2025. Kiprahnya di musim lalu bersama Newcastle menjadi penopang pencapaian tersebut. Bulan ini merupakan yang pertama untuk Isak, yang membuatnya sejajar dengan sederet legenda Swedia seperti Henrik Larsson, Radienberg hingga Zlatan Ibrahimovic. MU siap all out demi kejar Anton Semenyo di Januari. Manchester United dikabarkan siap bergerak agresif pada bursa transfer Januari demi bisa mendatangkan jasa Semenyo dari Bournemouth. United sejatinya sudah lama mengamati Semenyo. Pelatih Ruben Amorim bahkan sempat bertemu langsung dengan sang pemain London itu di akhir musim yang lalu. Namun, langkah mereka kala itu terhambat oleh bandrol dari Bournemouth yang mencapai 80 juta pound sterling. Dan situasi kini berubah seiring adanya klausul yang lebih realistis. Xabi Alonso masih belum aman meski Real Madrid lolos di Copa del Rey. Xabi Alonso masih berada dalam tekanan besar meski Real Madrid berhasil melaju ke babak selanjutnya di ajang Copa del Rey. Kemenangan tipis atas Talavera hanya menutupi kekhawatiran sementara terkait masa depan dari sang pelatih. Hasil positif tidak sepenuhnya menenangkan manajemen klub. Mereka melaporkan bahwa jajaran direksi masih mempertanyakan arah proyek Real Madrid meski performa tim terlihat membaik. Fiorentina kini terjun bebas. Krisis di Fiorentina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Fiorentina kalah lagi kali ini di ajang Conference League. Fiorentina takluk dalam lawatannya ke markas Lausanne Sport dalam melanjutkan Conference League. Ini jadi kekalahan ke-12 bagi Fiorentina dalam 21 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sementara itu di ajang Serie A Fiorentina sama sekali belum pernah menang dalam 15 pertandingan. Marwan Fellaini lagi awali karir jadi pelatih. Marwan Fellaini gantung sepatu pada tahun 2024 kemarin. Tak lama-lama berpisah dengan lapangan hijau, Fellaini lagi awali karir menjadi pelatih. Marwan Fellaini diketahui pensiun di usia 38 tahun. Dan kini Fellaini direkrut oleh klub Belgia Royal Charleroi. Fellaini masuk ke dalam jajaran staf teknis dan akan membantu mengembangkan bakat-bakat pemain muda. Tradisi Boxing Day kini terputus. Untuk pertama kalinya sejak era Premier League dimulai, Boxing Day tidak diisi dengan rangkaian penuh pertandingan kasta tertinggi Inggris. Musim ini hanya satu laga yang dijadwalkan pada tanggal 26 Desember. Pertandingan tersebut mempertemukan MU dan Newcastle United. Sementara itu laga Premier League lainnya pada pekan yang sama disebar di tanggal 27 dan 28. Arne Slot oke bahas Mo Salah lagi. Pelatih Liverpool Arne Slot sudah tak mau membahas soal masa depan dari Mo Salah, apalagi Salah saat ini sedang mengikuti Piala Afrika. Hubungan Mo Salah dengan Arne Slot saat ini membaik setelah sang pemain tampil apik di laga terakhir ketika berhadapan dengan Brighton. Saat ini sang pemain sudah pergi bersama timnas Mesir untuk ajang Piala Afrika 2025. Rasmus Højlund on fire bersama Napoli. Rasmus Højlund kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Napoli. Penyerang asal Denmark tersebut menjadi aktor kunci dalam kemenangan Napoli atas AC Milan di ajang semifinal Super Italia. Tambahan gol itu membuat koleksi gol Højlund bersama Napoli musim ini menjadi 7 gol. Sebuah catatan impresif untuk pemain yang baru datang di awal musim. Real Madrid dinilai kurang figur nomor 9 di skuad Alonso. Real Madrid musim ini dinilai masih menyisakan masalah mendasar meski Kylian Mbappe terus menjadi tumpuan gol, dan Jose Lu menyebut ketiadaan penyerang nomor 9 murni sebagai isu utama. Bahkan Karim Benzema disebut-sebut belum benar-benar terkompensasi. Meski Mbappe mampu mencetakkan banyak gol, karakter permainan keduanya berbeda. Jose Lu menilai Madrid kehilangan sosok yang bisa mengikat bek tengah dan membuka ruang secara konsisten. Haaland disebut akan menjadi legenda Manchester City. Masa depan dari Erling Haaland kembali menjadi bahan perbincangan. Namun arah spekulasinya kali ini cenderung menguatkan posisinya di Manchester City. Penyerang Norwegia itu dinilai tidak perlu mencari tantangan baru di luar Etihad Stadium.
Pandangan tersebut disampaikan oleh mantan penyerang Premier League yakni Marlon Harwood. Ia menilai Haaland sudah berada di klub yang tepat untuk meraih gelar besar sekaligus mencatatkan rekor demi rekor. Dengan kontrak jangka panjang yang sudah ditekan, City disebut memberi lingkungan ideal bagi Haaland untuk membangun warisan panjang di sepak bola Inggris. Ter Stegen kembali jadi starter. Barcelona meraih kemenangan atas Guadalajara di ajang Copa del Rey pada pekan ini. Namun hasil pertandingan itu justru kalah menyita perhatian dibanding satu keputusan penting dari Hansi Flick. Sorotan utama tertuju kepada kembalinya Ter Stegen ke dalam starting eleven. Skipper tampil untuk pertama kalinya musim ini setelah menjalani pemulihan operasi punggung. Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya di internal klub. Terlebih Ter Stegen selama ini tidak dianggap sebagai bagian utama dalam rencana Hansi Flick untuk musim berjalan. Menurut laporan, sejumlah pejabat Barcelona merasa terkejut dengan keputusan itu. Hal itu berkaitan dengan ekspektasi bahwa Ter Stegen akan meninggalkan klub di bursa transfer musim dingin. MU hanya akan jual Kobbie Mainoo jika ada tawaran fantastis. Kobbie Mainoo tetap menjadi sorotan di Manchester United meski waktu permainnya terbatas. Menurut laporan dari Sky Sport, klub hanya akan mempertimbangkan melepasnya jika ada tawaran luar biasa yang masuk. MU menekankan pentingnya mempertahankan Mainoo. Klub percaya bahwa pemain muda itu memiliki potensi besar dan akan lebih berkembang dengan tetap berada di Old Trafford. Situasi ini memberikan tekanan tersendiri bagi Amorim untuk menyeimbangkan waktu bermain. Klub bermain Mainoo tetap termotivasi meski menghadapi tantangan minim kesempatan di atas lapangan. Christensen diminta tinggalkan Barcelona dan kembali ke Inggris. Bek Barcelona Andreas Christensen diberitakan dilirik oleh dua klub Liga Inggris yakni Crystal Palace dan juga Everton. Pemain internasional Denmark tersebut itu pun mengungkapkan respon mengharukan terkait hal tersebut. Meskipun banyak peminat, Christensen ingin tetap merumput di Barcelona dan melakukan segala upaya untuk bisa mendapatkan perpanjangan kontrak dari klub Catalunya tersebut. Di samping itu ada pula tim-tim dari Arab Saudi yang terus menunjukkan minat besar terhadap bek tengah tersebut yang akan berusia 30 tahun pada tahun depan. Kontrak menipis, harga turun, Ruben Neves jadi opsi realistis. Seiring dengan kontrak dari sang gelandang Al Hilal yang akan berakhir di musim panas. Laporan dari media Inggris menyebut Al Hilal bersedia menerima sekitar 448 miliar rupiah untuk Neves di Januari nanti, dan angka tersebut dinilai realistis mengingat sang pemain tidak berencana memperpanjang kontraknya. Karir Federico Chiesa di Liverpool mandek. Federico Chiesa masih menjadi pemain bagaimana jika dalam perjalanan karirnya di Liga Inggris musim ini. Musim pertamanya bersama Liverpool berjalan jauh dari kata ideal dengan peran yang terbatas dan ritme bermain yang terputus-putus. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, masa depan dari Chiesa kembali dipertanyakan. Dalam konteks ini, kemungkinan kembali ke Italia pada bursa transfer Januari dinilai sebagai langkah yang sangat masuk akal. Di atas kertas, usia 28 tahun seharusnya menjadi fase puncak karir dari Chiesa. Sejak bergabung dengan Liverpool, Chiesa mencatatkan 30 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 4 gol. Jack Grealish dinilai berubah total, Everton diminta serius kejar permanen. Everton mendapatkan dorongan kuat untuk bisa mempermanenkan Jack Grealish setelah performa impresifnya selama masa peminjaman dari Manchester City. Luis Saha menilai Grealish tampil berbeda, memberi dampak yang besar di lapangan, serta dicintai supporter dan menemukan kembali kegembiraannya bermain sepak bola. Meski kendala usia dan juga nilai transfer masih menjadi pertimbangan klub. Luis Saha menilai Everton seharusnya menjadikan Grealish sebagai prioritas utama. Menurutnya, Grealish terlihat menikmati sepak bolanya dan membangun hubungan yang kuat dengan rekan dari satu tim. Allegri ingin Milan datangkan Thiago Silva di Januari. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pelatih AC Milan Max Allegri secara khusus meminta manajemen klub untuk memulangkan bek veteran Thiago Silva. Sang bek asal Brasil tersebut baru saja mengakhiri kontraknya dengan Fluminense dan berstatus sebagai bebas transfer, sehingga ia kini tengah mencari peluang untuk bisa kembali bermain di kompetisi sepak bola Eropa yang lebih kompetitif. Salah satu motivasi utama Thiago Silva untuk kembali ke Milan adalah demi menjaga kondisi fisiknya agar tetap berada di level tertinggi menjelang putaran final Piala Dunia 2026.
Real Madrid incar Vitinha yang dibanderol 1,9 triliun rupiah. Real Madrid kini serius mengincar gelandang PSG yang dihargai oleh klub Prancis tersebut seharga 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Diungkapkan oleh Defensa Central, Los Blancos saat ini sedang mencari gelandang baru dan salah satu target anyar mereka adalah bintang PSG Vitinha tersebut. Jika terus membeli, mungkin Liverpool akan jual Alexander Isak. Alexander Isak kini berada dalam situasi pelik di Liverpool. Masa depan dari striker mahal ini mulai dipertanyakan manajemen. Ia didatangkan dengan biaya fantastis mencapai 130 juta pound sterling. Namun performanya di Anfield jauh dari harapan publik. Isak baru bisa mencetakkan 2 gol di paruh musim ini, dan angka ini sangat jomplang dibandingkan statistik garangnya di Newcastle musim lalu. Legenda Liverpool yakni Dietmar Hamann memberikan prediksi yang cukup suram. Ia menyebut bahwa sang striker bisa dijual di akhir musim nanti.